Pada pertengahan Agustus tahun 1945, situasi Indonesia berada dalam keadaan genting dan penuh ketidakpastian. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang ini membuka peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Berita kekalahan Jepang tersebut cepat diketahui oleh para pemuda Indonesia. Golongan muda seperti Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Mereka berpendapat bahwa kekosongan kekuasaan harus dimanfaatkan secepat mungkin sebelum sekutu datang kembali ke Indonesia. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta yang mewakili golongan tua memiliki pandangan berbeda. Mereka memilih bersikap lebih hati-hati dan berencana membicarakan kemerdekaan melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan antara golongan muda dan golongan tua. Pada malam tanggal 15 Agustus tahun 1945, terjadi perdebatan sengit di rumah Soekarno di Jakarta. Golongan muda menuntut proklamasi dilakukan segera, bahkan malam itu juga. Karena tidak mencapai kesepakatan, golongan muda mengambil tindakan drastis. Pada dini hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, sebuah daerah terpencil di Karawang, Jawa Barat. Tujuan tindakan ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang serta menekan mereka agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta terus didesak agar mau memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Namun, Soekarno tetap bersikeras bahwa proklamasi harus dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan perhitungan matang agar tidak menimbulkan pertumpahan darah. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo berusaha mencari solusi atas ketegangan tersebut. Ia akhirnya berhasil berunding dengan golongan muda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Atas jaminan tersebut, golongan muda bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta. Pada sore hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Malam harinya, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Perumusan teks tersebut dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta. Peristiwa tersebut menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bukti bahwa perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua justru memperkuat perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.